ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد، وأعنا يا ربنا على اتباع سنته، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'du. Para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini Allah terus memberikan kepada kita karunia nikmat sehingga kita saat ini bisa melanjutkan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah dengan belajar di tempat ini. Berbekal ibadah tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah. Maka menuntut ilmu adalah untuk agar kita sempurna di dalam ibadah, dan lebih dari itu bahwa menuntut ilmu sendiri adalah ibadah. Bahkan kalau orang kenal sujud dan rakaat yang didirikan, ternyata sesaat kita menuntut ilmu itu lebih bagus daripada ibadah yang berpuluh-puluh rakaat. Jadi duduknya kita di tempat ini itu luar biasa kalau orang faham. Sangat luar biasa, pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu terus kita syukuri dan terus syukuri. Ketahuilah bahwa seandainya pun tidak ada yang bisa kita fahami dari majelis yang mulia ini, maka ketahuilah pahala ibadahnya kita menuntut ilmu tetap didapat. Atau mungkin ada yang ngantuk sampai tertidur dapat pahala, atau mungkin yang tidak faham, atau bahkan mungkin ada orang yang tuli datang ke tempat ini pun ternyata mendapatkan pahala. Karena perkumpulan inilah yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perkumpulan hamba yang menuju kepada Allah. Dan sungguh Allah Maha Kasih dan Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah. Allah akan berikan kepada semua yang datang ke tempat ini kemuliaan, rahmat, karunia, dan juga pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah pernah kami sampaikan dan janjikan bahwa sebelum kita membaca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, kita akan mencoba mensyarahi ringkas. Kalau syarah panjang mungkin terlalu lama, ringkas tentang Maulid Ad-Dibai. Kita saat ini sudah memasuki bab yang pertama dari apa yang dituliskan oleh Imam Ad-Dibai. Kita masuk di dalam bab yang pertama. Dimulai oleh Imam Ad-Dibai dengan bersalawat, karena ini urusannya dengan Nabi, maka dihimbau untuk memperbanyak salawat. Sehingga antara bab dengan bab ditandai dengan salawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bersalawat kepada Rasulullah. Tentang faedah salawat sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian sang pengarang Imam Ad-Dibai memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh segala sesuatu yang nilai baik, ada nilai baiknya secara lahir, hendaknya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalati. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil basmalati fahuwa aqra. Dalam riwayat fahuwa abtar, dalam riwayat fahuwa ashta. Segala sesuatu yang secara lahir ada nilai baik, jika tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus barokahnya, kurang besar manfaatnya. Ada manfaatnya,
akan tapi ada yang kurang. Dan baik secara lahir adalah sesuatu yang baik secara lahir, misalnya makan baik, karena makan itu adalah untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Masuk masjid itu nilai baik, maka itu mengerjakan sesuatu, bukan masuk masjid, mengerjakan sesuatu, makan, minum, menulis buku, mengarang, itu adalah nilai baik. Maka hendaknya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik secara lahir maknanya apa? Jika baik secara batin tapi secara lahir adalah tidak baik, dan makna tidak baik di sini adalah tidak dipandang mulia. Contoh, memungut kotoran. Kalau kita memungut kotoran itu adalah, atau mohon maaf ya, sesuatu yang tidak baik secara lahir ya, buang air, buang ingus, buang yang kotor, atau sesuatu yang kotor. Tapi pada hakikatnya itu kan baik. Orang sakit perut itu kalau tidak buang air juga bingung. Sebetulnya buang air sendiri ada nilai baik secara batin, tapi secara lahirnya adalah apa? Membuang kotoran. Maka di saat seperti itu tidak dihimbau untuk membaca bismillah. Baik, kita kembali, itu pembahasan panjang. Jadi kita disunnahkan untuk memulai tulisan karangan dengan bismillahirrahmanirrahim agar semakin penuh berkah. Dan imam dan musannif pengarang pun Imam At-Tibai memulai tayyibahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu memulai dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan alhamdulillah ini sendiri juga perintah dari Nabi SAW. Dalam riwayat yang serupa dengan riwayat bismillah, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdalati fahuwa aqta, segala sesuatu yang baik jika tidak dimulai dengan alhamdulillah pun akan terputus barokahnya. Sehingga digabungkan antara bismillah dengan alhamdulillah itu sudah menjadi umum. Hanya barangkali tidak semua dari kita tahu kenapa setiap penulis memulai dengan bismillah dan alhamdulillah, karena itu semua mengamalkan dua hadis Nabi SAW dan tidak bertentangan. Bismillahirrahmanirrahim kita memulai, alhamdulillah juga memulai. Sebab membaca bismillah belum memulai, karena bismillah termasuk untuk memulai. Jadi dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Salam baca alhamdulillah, memuji kepada Allah Al-Qawi yang maha kuat. Sungguh Allah maha kuat, dan dari Allah lah segala kekuatan. Al-Ghalib, Allah yang mengalahkan atas segala sesuatu, tidak bisa dikalahkan. Kemenangan hanya bagi Allah, dan tidak ada hamba yang bisa memenangkan dalam segala hal kecuali itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Wali, Allah yang maha memberikan pertolongan kepada para kekasih-kekasihnya. Allah akan berikan pertolongan kepada hamba-hamba yang Allah pilih untuk diberikan pertolongan. Atau Al-Wali, Allah yang mengurusi segala urusan hamba-hambanya. At-Talib, sekaligus Allah yang akan mengambil dari hambanya tanggung jawab. Setelah diberi oleh Allah anak misalnya, nanti akan ditanya, bagaimana urusanmu dengan anakmu? Harta yang dilimpahkan, karunia harta yang dilimpahkan kepada hambanya pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ba'ith, Allah yang membangkitkan kelak di padang mahsyar. Allah yang membangkitkan kita di padang mahsyar. Dan Al-Waris adalah yang abadi. Kalau dalam dunia waris mewarisi, yang diwarisi itu hilang, yang mewarisi itu tersisa. Jadi yang waris itu yang hidup, dan Allah maha hidup. Jadi nanti yang mewarisi semua Allah. Artinya apa? Di saat semuanya lenyap, yang abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Manih, Allah maha pemberi karunia. As-Salib, dan Allah pun juga yang bisa mengangkat karunia dari siapapun. Maka hendaknya segala hal apapun harus kita hadapkan kepada Allah. Di saat kita meminta kepada Allah, karena Allah adalah Al-Manih yang memberi. Dan di saat kita kehilangan pun hendaknya kita kembalikan. Itu adalah milik Allah. As-Salib, Allah yang mengambil semuanya. Sehingga ada muncul satu sifat mulia dari seorang hamba di saat diberi oleh Allah karunia, yaitu muncul satu sifat mudah bersyukur. Dan di saat mendapatkan musibah muncul juga sifat mulia,
karena tahu itu semua